Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus dari maternal cardiopulmonary adaptations to pregnancy. Nah, di sini yaitu 38-year-old woman, yaitu seorang wanita berusia 38 tahun. Historinya yaitu gravida 1 para 0, 34 weeks, yaitu increasing swelling in the hands and legs, yaitu bengkak yang semakin bertambah pada tangan dan juga tungkai. History swelling began a few weeks ago. Bengkak mulai muncul beberapa minggu yang lalu. Now unable to stand for more than 1 hour without elevating her legs, yaitu saat ini pasien tidak dapat berdiri lebih dari 1 jam tanpa harus mengangkat atau meninggikan kakinya. Associated symptom yaitu no orthopnea, no dyspnea, tidak ada sesak nafas, no chest pain, tidak ada nyeri dada. Past medical history yaitu no chronic medical condition, tidak ada penyakit kronis. Medication no one, tidak mengonsumsi obat rutin. Vital signs normal yaitu cardiac examination normal yaitu lung examination clear to auscultation, suara nafas pada auskultasi bersih. Kemudian juga physical examination yaitu bilateral lower extremity with +2 pitting edema to the mid-shin. Kedua tungkai bawah mengalami edema pitting +2 hingga pertengahan tulang kering. Urine dipstick no protein. Compared with a healthy non-pregnant woman, which of the following parameter is most likely decrease in this patient? Dibandingkan dengan wanita sehat yang tidak hamil, parameter manakah yang paling mungkin menurun pada pasien ini, yaitu A. Cardiac preload, B. Cardiac output, C. Central venous pressure, D. Plasma volume, E. Systemic vascular resistance. Jawaban yang tepat yaitu E. Systemic vascular resistance. Penjelasan kasus yaitu di sini inti konsep yaitu pada kehamilan normal, pembuluh darah ibu melebar menyebabkan systemic vascular resistance turun, tubuh menahan air, kemudian juga plasma volume naik, dan juga sehingga cardiac output naik. Jadi parameter yang menurun dibandingkan wanita tidak hamil adalah systemic vascular resistance atau resistensi vaskular sistemik. 1. Kenapa systemic vascular resistance menurun? Saat hamil, tubuh ibu harus mengalirkan darah lebih banyak ke rahim, plasenta, janin. Agar aliran darah lancar, pembuluh darah ibu dibuat lebih rileks atau melebar. Penyebabnya adalah peningkatan dari nitric oxide, peningkatan dari prostacyclin, penurunan sensitivitas pembuluh terhadap vasokonstriktor seperti norepinefrin dan juga angiotensin 2. Terbentuk sirkulasi uteroplasental yang high flow, low resistance. Akibatnya, pembuluh darah melebar sehingga tekanan pembuluh darah turun menyebabkan SVR menurun. Kemudian juga 2 aliran pada proses ini yaitu flowchart utama kehamilan menyebabkan peningkatan nitric oxide dan juga prostacyclin sehingga terjadi vasodilatasi pembuluh darah sistemik. Hal ini menyebabkan systemic vascular resistance menurun sehingga terjadi tekanan darah cenderung sedikit turun sehingga aktivasi RAS. Hal ini menyebabkan retensi natrium dan juga air. Plasma volume meningkat menyebabkan venous return atau preload meningkat. Sehingga terjadi stroke volume meningkat, terbentuklah cardiac output meningkat. 3. Kenapa pasien bisa bengkak tetapi masih normal, yaitu pasien hamil 34 minggu dengan edema tangan dan juga tungkai, tekanan darah normal, paru bersih, tidak sesak, tidak nyeri dada, urine dipstick, tidak ada protein. Ini lebih sesuai dengan edema fisiologis kehamilan, bukan preeklamsia atau gagal jantung. Flowchart edema pada kehamilan yaitu kehamilan menyebabkan plasma volume meningkat sehingga darah menjadi relatif lebih encer. Sehingga tekanan osmotik plasma menurun, terjadi cairan mudah keluar dari pembuluh darah ke jaringan sehingga terjadi edema primer, edema perifer. Selain itu, rahim membesar menyebabkan menekan vena pelvis atau vena cava sehingga terjadi aliran balik vena dari tungkai melambat, cairan menumpuk di tungkai sehingga terjadi edema kaki terutama saat berdiri lama.
Kenapa CVP tetap normal, yaitu meskipun volume darah meningkat, central venous pressure biasanya tetap normal. Alasannya, vena bisa meregang untuk menampung darah lebih banyak, pulmonary vascular resistance juga menurun, jantung kanan dapat menerima aliran darah yang meningkat. Jadi, volume darah naik, tapi sistem vena ikut melar sehingga CVP tidak harus naik. Jawaban benar yaitu E, systemic vascular resistance, dia benar. Karena pada kehamilan normal terjadi vasodilatasi sistemik, pembentukan sirkulasi uteroplasenta rendah tahanan, pembuluh darah kurang sensitif terhadap vasokonstriktor, akibatnya SVR menurun. Kenapa pilihan lain salah, yaitu A. Cardiac preload, yaitu pada kehamilan preload meningkat bukan menurun. Alurnya adalah ras aktif menyebabkan retensi cairan sehingga plasma volume meningkat dan juga venous return meningkat sehingga menyebabkan preload meningkat. Kapan cardiac preload bisa menurun, yaitu preload bisa menurun pada kondisi perdarahan banyak, dehidrasi berat, shock hipovolemik, muntah atau diare berat, penggunaan diuretik berlebihan, dan juga vena cava compression berat saat posisi supine. B. Cardiac output, yaitu pada kehamilan cardiac output meningkat bukan menurun. Alurnya adalah preload meningkat plus afterload menurun sehingga stroke volume meningkat menyebabkan cardiac output meningkat. Cardiac output sama dengan stroke volume kali heart rate. Pada hamil yaitu stroke volume naik, heart rate naik, cardiac output naik. Kapan cardiac output bisa menurun, yaitu cardiac output bisa menurun pada gagal jantung berat, kardiomyopati peripartum, tamponade jantung, infark miokard, aritmia berat, dan juga shock obstruktif atau kardiogenik. Kemudian juga C, yaitu central venous pressure salah. Pada kondisi normal, CVP biasanya tetap normal, bukan menurun. Meskipun plasma volume naik, bisa mengompensasi dengan cara peningkatan kapasitas vena, penurunan pulmonary vascular resistance, dan juga adaptasi jantung kanan. Kapan CVP bisa menurun, yaitu CVP bisa menurun pada dehidrasi, perdarahan, shock hipovolemik, overdiuresis, sepsis fase awal dengan vasodilatasi berat. Kapan CVP meningkat, yaitu meningkat pada gagal jantung kanan, emboli paru masif, tamponade jantung, overload cairan berat, dan juga hipertensi pulmonal. Nah, dia yaitu plasma volume. Dia salah. Pada kehamilan, plasma volume meningkat bukan menurun. Penyebabnya adalah SVR menurun sehingga tekanan darah cenderung turun, ras aktif menyebabkan aldosterone meningkat, dan juga retensi natrium dan juga air menyebabkan plasma volume meningkat. Nah, plasma volume ini bisa meningkat hingga 40% selama kehamilan. Kapan plasma volume bisa menurun, yaitu plasma volume bisa menurun pada dehidrasi, perdarahan, hiperemesis gravidarum berat, luka bakar, shock hipovolemik, dan juga diare berat. Kemudian juga ringkasan super mudah dihafal pada kehamilan normal, yaitu SVR itu menurun, plasma volume meningkat, preload yang meningkat, stroke volume itu meningkat, cardiac output juga meningkat, heart rate juga meningkat, CVP normal, edema perifer bisa normal. Kalimat hafalan yaitu hamil membuat pembuluh darah melebar sehingga SVR turun. Tubuh ini lalu menahan cairan, plasma volume naik, preload naik, dan juga cardiac output naik. Edema bisa terjadi meskipun CVP normal. Jadi jawaban terbaik yaitu systemic vascular resistance.